belum? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, maaf Mbak ya, molornya panjang banget loh. Iya iya. Suara di sini gimana? Jelas enggak? Aman, aman. Jelas, jelas. Jelas ya. Oke oke. Kita mulai ya. Sebelumnya saya sapa-sapa dulu ya, sapa-sapa teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, happy weekend with Happy Lova. Nah, pagi ini senang banget ya, hari ini kita bisa kembali bertemu dalam agenda rutin kita live Instagram. Nah, kali ini Happy Lova kedatangan 2 bintang tamu spesial banget nih hari ini, karena ada 2 bintang tamu kita ya yang akan menemani teman-teman Bilove di sini untuk sharing-sharing pengalaman bisnisnya. Nah, siapa 2 orang ini? Nah, kita langsung sapa-sapa ya. Dek Sulistri nih ya, nama lengkapnya Sulistri dan Isnaini ya, Sulistri dan Isnaini. Nah ini dulu udah ini ya, udah apa namanya, Dek Ulis udah cerita ya, dulu satu kampus ya Dek Ulis ya kita ya. Nah kemarin pas pas silaturahim ke Dek Ulis, terus Dek Ulis cerita kalau ini lagi ngebangun bisnis bareng temennya. Bareng Dek Isna ya, panggilannya Isna ya. Saya panggil adik boleh ya? Tuh kelihatan ya, saya kelihatan banget ini apa berumurnya ya karena memanggil adik. Oke. Gimana Dek Ulis? Dari dulu masih ikut. Iya. Dek, suaranya di sana kurang jelas, Dek Ulis. Kurang jelas ya Mbak ya? Iya, lebih dekat enggak apa-apa sih, Dek. Biasanya kalau lebih dekat ini, apa? Biasanya kalau lebih dekat lebih jelas sih suaranya. Ini sudah? Nah, ya sip. Dek Isna juga boleh lebih dekat biar kedengeran suaranya. Suaranya Nah, kedengeran ya Mbak? iya, kedengeran. Kalau lebih dekat biasanya memang lebih jelas. Nah, pagi ini tema sharing kita pagi ini, nah ini lihat contekan dulu nih. Rahasia membangun bisnis buket di daerah terpencil. Nah, kamu wajib tahu nih kayak gitu. Kan kalau bisnis buket itu biasanya udah mungkin ya deh udah umum banget ya kayak gitu. Maksudnya udah kayak banyak ya, tapi yang mungkin kebangunnya itu di daerah yang mungkin tidak terlalu ramai, bukan di daerah perkotaan, mungkin itu yang mungkin masih jarang ya. Dan nanti kita akan ngobrol nih bareng Dek Ulis dan Dek Isna ya, gimana sih pengalamannya, kok kenapa sih kok bisnis buket gitu kepikirannya kayak gitu, terus pelosoknya tuh sepelosok apa sih kayak gitu ya, nanti kita ngobrol bareng. Nah, mungkin sebetulnya ini sih deh ya, apa namanya, teman-teman Bilove di sini pengen tahu nih ya, pengen tahu latar belakangnya, aktivitasnya gitu ya, aktivitasnya Dek Ulis, Dek Isna. Itu kemarin di flyernya udah ya, di flyernya itu kemarin Dek Ulis ini ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga plus bisnis buketnya. Pas berbisnis buket ini, kalau Dek Isna ini nyambi ngajar ya Dek ya, nyambi ngelesin ya kalau Dek Isna ya. Nah ya bener, nyambi ngelesin, nyambi ini ya berbisnis buket ini ya kayak gitu. Oke, boleh deh cerita lebih ini lagi, ada yang mau diceritain enggak di awal-awal dulu gimana aktivitas kesehariannya seperti itu. Silakan. Boleh siapa aja dulu, Dek Isna dulu boleh deh, aktivitasnya dulu. Iya, terima kasih ya Mbak kesempatannya. Jadi untuk sehari-hari saya itu dari pagi sampai menjelang siang itu tentang buket ya Mbak ya. Jadi buat buket kalau misalnya ada pesanan itu biasanya aku kerjakan di pagi hari. Jadi setelah beres-beres rumah, setelah semua pekerjaan rumah selesai itu baru aku buat buketnya. Kalau sudah menjelang siang itu kan biasanya kita kirimnya itu siang ya Mbak ya. Jadi siang paket udah terkirim, habis itu istirahat, terus biasanya menjelang jam 2 siang itu udah mulai sibuk ngajar.
Hmm, iya Jadi iya iya untuk iya. ngajarnya sendiri itu ada yang murid itu datang ke rumah saya atau saya yang mendatangi rumahnya. Jadi privat gitu loh Mbak, Iya lesnya iya. itu. Iya iya Hmm, iya iya Keren, iya. keren. Dan itu Iya iya. berlangsung mungkin biasanya sampai jam 7 malam. 7 antara jam 7 Oh, sampai 8 malam itu udah selesai. Seperti itu Mbak aktivitas sehari-hari saya di rumah. Dan oh iya kebetulan juga iya. hmm, Heeh. masih belum punya anak jadi kan kegiatannya ya sekedar ya seperti itu saja. Jadi belum terlalu sibuk untuk urusan rumah tangga gitu, Mbak. Mm-mm. Iya iya, berarti ini ngelesi, berarti dari pagi ngerjakan kerjaan rumah, terus nanti agak siangan ngurusin buket gitu ya. Nanti kalau Iya. udah masuk di siangnya itu sudah mulai ngurus lesan gitu ya, udah mulai ngajar-ngajar gitu ya, Dek ya, Iya, Dek Isna. ya, ya. Jadi untuk siangnya itu diusahakan untuk pesanannya itu udah selesai. Nah, misalnya ada halangan kan karena kita itu saya itu tim sama Mbak Sulistri, jadi kadang kita joinan gitu. Jadi bagi waktulah kita berdua ini. Oh iya iya iya. Oke oke. Nah kalau Dek Ulis sendiri gimana nih? Dek Ulis kayaknya ini ya sebelum katanya kemarin juga sempat kerja ya, terus akhirnya resign Iya. gitu ya, Dek ya. Gimana Ya, gimana tuh ceritanya kemarin itu? lulus kuliah itu kerja ya, kerja jadi karyawan swasta ya waktu itu. Nah, kemudian di tahun 2021, ya 2021 itu sudah mulai off Mbak, benar-benar, dan 2022 benar-benar off. Terus kemudian benar-benar fokus ke ibu rumah tangga gitu kan, waktu itu di tahun 2022 sudah ada bayi ini, sudah ada bayi, jadi waktu itu benar-benar saya sudah nggak kerja gitu kan, udah nggak kerja, full rumah tangga. Terus kemudian di tahun 2002, ya itu keserian saya gitu kan, saya sekarang ibu rumah tangga, cuma ngurus anak di grade 1 yang lagi aktif-aktifnya, terus sembari belajar untuk meningkatkan kreativitas di bukitnya itu. Oh iya iya iya. Iya benar ya berarti apa memang ada momen kerja ya sebelum akhirnya Ada di bisnis buket ini ya, Dek Ulis ya. Iya ada iya. Berarti memang kemarin itu resignnya karena ada si kecil ya, Dek ya, karena punya bayi ya, Dek ya. Memang ya, alasan resign. waktu itu masih belum lahir Iya. sih, masih hamil 6 bulan ya, hamil 6 bulan waktu itu sudah off, jadi benar-benar mau fokus ke ini, ke anak gitu. Iya iya iya. Oh, iya iya iya. Oke oke. Nah, berarti ini Ulis dan Isna ini sejak kapan tuh? Berarti ya apa tertarik dengan jualan gitu? Maksudnya memang ada ketertarikan di dunia jualan kayak gitu. Apakah memang baru tertarik atau memang sebenarnya dari dulu memang sudah excited gitu dengan dunia jualan? Isna, boleh Isna nanti Ulis. Iya, jadi untuk mulai tertarik ke jualan itu saya ada di tahun 2023 awal. Jadi sebelumnya saya kan juga kerja di sebuah apotik, Oh, kemudian memutuskan untuk keluar dan ingin membuat sebuah produk sendiri yang bisa dijual gitu. Jadi awalnya itu saya tertarik ke jualan camilan sebelumnya oh, itu. iya Ya, iya jadi iya. di awal tahun 2003 itu saya tertarik untuk menjual camilan dan kebetulan ingin memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar saya. Nah, Iya kebetulan iya. saya memutuskan untuk membuat camilan itu dari ketela. Jadi Oh, awalnya saya jualan kerecek singkong. Mbak tahu kerecek singkong kan? krecek krecek ya, Dek ya. Iya, Krecek. iya. Yang Jadi mana itu tuh, Dek ya? Jadi itu Oh, ketelanya itu dalam bentuk apa ya? Mentahan. Jadi yang beli itu bisa goreng sendiri atau digorengkan dari oh, saya gitu. Hmm, iya iya. awalnya itu jualan pertama jualan itu karena memang keluar dari apotek itu pengennya punya usaha sendiri gitu. Hmm, Nah, itu berjalan sampai pada puncaknya itu di hari raya tahun 2023. Itu hmm. pesenannya ya lumayan karena untuk mungkin untuk makanan hari raya ya itu kan itu murah meriah dan banyak gitu bisa hasil harganya itu nggak terlalu mahal tapi dapatnya banyak gitu kan memang itu untuk bahan
harganya sendiri juga nggak terlalu mahal di sini karena memang banyak ketela di sini. Tapi menuju pertengahan tahun 2023 itu tepatnya setelah Hari Raya Idul Fitri, itu saya mulai kehabisan stok ketela ya. Karena awalnya itu ketelanya memang punya sendiri, punya orang tua saya. Maksudnya kan nggak harus beli gitu, nggak harus cari pemasok. Nah, setelah itu kan mulai kehabisan, kemudian cari referensi untuk yang jualan ketela di sekitar sini itu ada punyanya tetangga. Tapi kan namanya juga petani di sini kan ya musiman, Mbak, untuk ketelanya itu juga musiman. Jadi menurutku ini kalau dilanjutkan kayaknya agak susah gitu untuk cari bahan pokoknya itu, sementara bahan pokoknya kan dari ketela itu. Jadi itu awal mula ketertarikan saya di dunia jualan ya. Awalnya dari camilan itu. Sebelum memutuskan untuk bisnis bareng Mbak Sulistri di pertengahan tahun 2023. Oh, iya. Kalau di Uli sendiri mulai kapan tuh tertarik dengan dunia jualan tuh kalau di Uli sendiri? Sama di awal tahun 2023. Soalnya kan dulu waktu off kerja itu 2021 kan, hampir 1 tahunan itu bener-bener off itu. Dan ternyata itu juga gabut juga gitu kan. Terus tapi backgroundnya saya itu semula memang nggak tertarik ya sama jualan, usaha itu bener-bener nggak ada rasa ketertarikan. Terus waktu itu bener-bener ingin mencoba gitu. Terus iseng kan, iseng itu ada rumput-rumput kering itu kok keren ya. Terus coba browsing gitu kan. Itu ternyata bisa dijadikan nilai jual gitu kan kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik kan gitu. Dan itu bener-bener rumput liar nggak tanpa modal. Terus saya berpikir, wah kayaknya keren nih, misalkan aku nggak mau keluar modal tapi aku pengen jualan gitu. Message saya masih seperti itu dulu, jadi nggak mau keluar modal tapi pengennya itu jualan yang ada gitu, memanfaatkan sekitar yang ada. Kan kita masih banyak ya seperti kayak rumput-rumput kering di sini, masih di ladang-ladang kan masih ada gitu. Terus waktu itu coba tak angkat Mbak, jadi buket mini gitu, terus tak tempelin ke kertas gitu, jadi jatuhnya ke kartu ucapan tapi temanya tema bunga-bunga kering, tema rustik gitu kan. Terus coba-coba itu di-upload di marketplace ya, waktu itu Shopee, dan ternyata ada yang beli. Dari iseng itu ada yang beli dari rumput kering itu. Nah waktu itu jadi wah ternyata kok ada juga yang mau ya kayak gini, kan barang sampah gitu loh. Ibaratnya barang nggak berguna kan, cuma rumput-rumput kering aja gitu. Terus waktu itu ya mulai tertarik ke jualan itu ya itu. Terus baru mikir, masa ya jualan rumput kering aja gitu kan. Terus ya seiring berjalannya waktu ya mencoba hal-hal yang lain gitu, yang sejalan sama berbukat rangkaian-rangkaian bunga tadi. Iya. Terus gimana nih kalian bisa ketemunya nih? Ketemunya gimana? Atau emang sudah kenal dari dulu? Kayak tetap. Ini apa maksudnya? Ini emang teman dari dulu? Dari umur 5 tahun ya sih? Ya, jadi saya sama Mbak Sulistri ini udah kenal sejak umur 4 tahun ya. Masuk ke TK ya? Kita teman TK Mbak, jadi kita tuh masih satu desa tapi istilahnya beda RT ya, beda RT RW gitu, cuma masih satu dusun nggak sih? Iya, satu dusun. Iya, masih satu ya, dusun. Cuma kita waktu itu mulai TK SMP bareng waktu itu. Terus mulai jauh itu pas SMA sama kuliah kita sudah beda wilayah masing-masing gitu. Background pendidikan kita juga beda jauh. Terus mulai itu kapan sih, tahun 2022 nggak? Apa 2023 ya? Kayaknya kita itu mulai inten itu tahun 2022 akhir. Oh, 2022 akhir. Mulai komunikasi lebih intens karena sebelumnya kan memang dari SMA sampai kuliah itu kita beda tempat dan beda jarang ketemu. Sama-sama perantau. Iya. Oke. Nah, berarti memang Uli sama Isna ini memang belum pernah ya jualan
produk lain. Oh, kalau Deisna tadi ini ya, jualan pertamanya itu ini ya, singkong tadi itu ya, terus kemudian ke buket. Kalau di Ulis ini memang langsung buket ya, sebelumnya enggak jual-jual produk lain ya, memang bukan buket. Apa sih tadi produk daun rumput-rumput kering yang ditempelkan ke kertas gitu ya? Jatuhnya kartu ucapan. Jadi Oh, kartu ucapan. kartu ucapan. Oh, oke. Oh, berawal dari kartu ucapan. Oke. Berarti kalau iya, berarti kalau dia istilah itu produk pertama yang dijual itu singkong tadi ya, kayak Iya. gitu. Terus kemudian baru ke buket apa ke kartu ucapan dulu nih, Deisna itu kemarin. Kalau saya kan berawal dari camilan, terus kemudian aku rasa kalau dilanjutkan itu kayaknya akan sulit. Terus ketemu Mbak Sulistri, karena ketemu Mbak Sulistri di akhir tahun 2022 itu. Nah, di situ tahu aktivitasnya Mbak Sulistri, terus kesehariannya kan saya jadi tahu gitu kan, ngapain aja gitu. Dan kita itu bertemunya itu secara intens itu ada hal yang lucu ya Mbak Sulistri ya. Waktu itu Mbak, kita coba daftar jadi pegawai perangkat desa. Nah, disitulah kita mulai benar-benar ngobrol, terus diskusi. Karena itu gimana sih? Terus akhirnya ya, ketemulah itu, kita yuk mencoba bisnis ini gitu. Oh, iya, oke. Berarti memang ini ya, De, apa namanya, De Uli sama De Isna itu memang pertama kali ngerjain bisnis ini barengan, berarti memang nggak langsung ke buket memang, tapi kartu ucapan dulu yang dikerjakan kalian ya. Sebenarnya ini Mbak, jadi ke Buket ya, kartu ucapan itu jadi produk sampingan jadinya sekarang itu. Iya, jadi pada akhirnya itu kartu ucapan itu jadi produk sampingan gitu. Kan berkembang kan Mbak ya. Jadi kartu ucapan itu kan tadi saya bilang itu ada kartu apa? Bunga keringnya ya, bunga keringnya saya rangkai jadi buket, bener-bener buket ini gitu kan, terus tak tempelin kertas. Nah, waktu itu kita diskusi gimana sih kita mau mengembangkan produk ini loh. Gimana kalau kita buket beneran aja gitu, jangan yang cuma mini dan cuma lelesan, kan itu lalat ya Mbak. Kita ambil dari ladang, dari pokoknya ada tanaman yang sekiranya itu awet bisa dikeringkan dengan aman gitu, kita ambil gitu loh. Jadi kita mencoba aja mengeluarkan modal sedikit dan mengupgrade gitu. Jadi benar-benar buket gitu loh, jangan cuma yang kayak gini kayak gitu kan. Terus kita yang memutuskan mencoba Mbak beli bahan. Jadi cuma kertas apa ya, kertas wrapping buket itu cuma dua lembar Mbak keluar di awal itu. Sama boneka aja itu 8 ya. Iya, pertama kali beli boneka itu cuma 8 pieces ya. Karena kita itu memang ya sebelumnya dari sebelum kita bertemu aja kita udah lihat peluang sebenarnya untuk buket. Karena ngetrennya buket ini di tahun 2022 ya Mbak Listri ya. Jadi situ di desa kami yang bisa dibilang desa yang paling ujung dari keramaian ini memang lagi mulai ngetren di perbuketan itu di tahun 2022. Jadi itu pasca corona. Di situ sekolah mulai aktif, sudah mulai ada. Nah, di situ mulai ada ngetren buket. Dari situ kita mulai mencoba ya Mbak Lisri ya. Kita mencoba beli 4 PCS boneka. Terus berapa lembar tadi kertasnya itu? Berwarna itu cuma 2 lembar, pokoknya takut, pokoknya itu mau modal itu takut. Prinsipnya itu apa aja deh yang bisa dijual, yang penting nggak modal kayak gitu Mbak. Jadi minim modal banget. Keren banget sih. Iya, keren banget sih emang. Dek, BTW ini stay-nya di mana sih, Dek? Dek Ulis sama Dek Isna? Di Blitar, Mbak. Blitar Selatan, Mbak, lebih tepatnya. Jadi Blitar yang paling selatan, iya. Blitar kita kan di kecamatannya paling selatan, desanya juga paling ujung selatan gitu. Selatannya di udah laut selatan. Mungkin Mbak bisa main-main ke sini lah, nanti saya aja ke laut selatan. Sama dia ya. Iya.
Oh, dia itu ini deh ya, daerahnya itu memang maksudnya itu memang kayak desa banget gitu ya, Dek ya? Sebenarnya gimana ya? Oh ya, ada pertanyaan juga sih Mbak. Masa desa kita terpencil gitu kan? Waktu kemarin coba ngasih tahu apa buat promo itu yang pamfletnya itu loh. Masa terpencil sih desa kayak kawan punya aku itu gitu kan? Sebenarnya kalau dibilang terpencil itu dalam artian itu bukan kok desa yang di luar pulau dan bener-bener nggak ada listrik atau apa terisolir itu nggak kayak gitu. Jadi maksudnya terpencil di sini kita kan wilayahnya paling ujung ya. Jadi kayak keterbatasan akses seperti itu loh. Jadi kendaraan-kendaraan itu alhamdulillah ya rame, tapi bukan kendaraan umum kayak gitu. Terus misalkan kayak ke ekspedisi kan, misalkan jualan online gitu ya, ke ekspedisi jaraknya ya lumayan jauh, misalkan mau belanja-belanja ya jauh kayak gitu. Jadi keterbatasan akses sebelum ke situ sih terpentingnya itu. Ya. Oh iya iya. Terus ini juga deh ya, kalau kayak sinyal-sinyal di sana itu dek juga kayaknya tidak mudah juga diaksesnya dek ya. Maksudnya kayak Kalau agak sulit juga deh ya kayak sinyal-sinyal di sana itu. kalau sinyal alhamdulillah lancar Mbak di sini. Kalau untuk sinyal, Tapi untuk itu loh, tapi memang ya kan? nggak semua jaringan itu bisa. Hmm. Iya iya Jadi iya kan iya. tertentu aja Mbak di sini bisa aktif gitu, bisa digunakan. Iya. Jadi nggak semua bisa. Iya iya. Nah, terus tantangannya apa tuh? Maksudnya berarti kendalanya apa tuh ya di bisnis buket ini kalau buat Dek Uli sama Dek Isna sendiri? Tantangannya lebih ke aksesnya aja sih, Mbak. Jadi eh, untuk bahan-bahannya, untuk belanjanya itu kalau misalnya kita mau beli di toko offline itu jauh banget, Mbak. Jadi bisa ditempuh dengan perjalanan kurang lebih 1 jam untuk menuju toko offline yang memang di situ menjual bahan-bahan buket. Karena memang di sini belum terlalu familiar untuk bahan-bahannya. Jadi kami itu hanya bergantung pada marketplace untuk berbelanja bahan-bahannya itu. Iya. Selain itu ada lagi ya Mbak Listri ya? Ya, ya itu. Jadi kan dari disebutin Mbak Isma tadi, biaya biaya operasionalnya kan lebih mahal ya Mbak. Karena kita lebih butuh effort lebih. Apalagi misalkan kan kita juga ada online tuh. Ya. Jadi ke ekspedisinya itu kita juga lumayan effort banget kayak gitu. Itu menjadi kendala buat kita. Iya iya iya. Oke oke. Berarti memang oke kan tadi katanya pembelian bahan untuk pembuatan buketnya kan jauh ya dek. Kalau ordernya itu secara offline ya masih 1 jam gitu ya ke tempat belinya. Terus akhirnya makanya akhirnya memutuskan untuk beli bahan-bahannya itu di marketplace secara online berarti ya. Beli bahan-bahan Benar, Mbak. untuk pembuatan buketnya ini ya. Iya benar. Ya betul. Ya. Itu mah Iya minusnya berarti kan kadang lebih lama gitu kan prosesnya. iya iya. Berarti menurut De Uli sama De Isna ini jadi sebenarnya tempat tinggal itu memang jadi kendala ya buat bisnis buket ini ya kayak gitu. Bener, jadi Iya kendala Mbak, banget. kendala banget. Itu jadi tantangan yang benar-benar memang harus kita selesaikan gitu. Iya iya. Karena ini ya Dek ya, karena apa namanya? Kalau mau beli offline bahan-bahan untuk buat buketnya itu jauh 1 jam gitu. Kalau bisa sih mudah belinya lewat online marketplace tapi akhirnya lama nyampenya kayak gitu ya Dek ya. Makanya Iya. kemudian tempat tinggal ini memang jadi kendala tersendiri gitu ya untuk bisnis ini ya. Bener Mbak. Betul. Iya, iya, iya. Terus kalau ininya deh, apa namanya? eh cara kalian men-sharingkan produk ini, cara marketingnya kayak gitu, cara ngepromosiinnya kayak gitu, gimana tuh? Kan maksudnya Hmm. ini kan katanya ceritanya itu ini ya, stay-nya itu di daerah yang cukup pelosok kayak gitu deh ya, kayak gitu. Karena kebayang sih ya, maksudnya kebayang ininya daerah pelosoknya karena memang untuk beli bahan aja gitu masih sejauh itu. Berarti kan memang bukan di daerah kota gitu ya. Sedangkan kan buket itu sepertinya ini nanti boleh diklarifikasi ya. Sepertinya kan buket itu untuk kayak misalnya wisuda kayak gitu ya. Terus kemudian
acara-acara sekolah itu pun sekolah yang sepertinya ini ya deh ya apa cukup benefit kayak gitu sepertinya ya. Ini boleh diklarifikasi kayak gitu. Nah, terus jadi gimana tuh cara jualannya ketika kemudian tempat tinggalnya di pelosok kayak gitu? Cara men-sharingkan produknya, cara menjual produknya, cara marketingnya gitu. Jadi awalnya itu di tahun 2023 itu launchingnya kita itu pas wisuda ya Mbak Listri ya. Jadi pas ada momen wisuda. Awalnya itu kita jualnya itu offline Mbak. Kita awalnya offline, sharing-sharing di story di WhatsApp, di Instagram, di Facebook gitu. Sosial media pokoknya. Jadi awalnya itu target kita itu anak-anak sekolah yang waktu itu wisuda. Itu tepatnya di tahun 2023 jadi mulainya itu. Itu awalnya di offline. Nah itu udah berjalan karena memang kan hanya pada momen-momen tertentu ya, apalagi di desa seperti ini mungkin sedikit sekali orang yang mengenal tentang buket itu. Dan targetnya waktu itu cuma anak sekolahan yang waktu itu memang lagi wisuda. Terus kemudian kita coba upload ya Mbak Listri ya, kita upload di Shopee ya awalnya. Jadi nambahin produk yang tadi Mbak, yang di awal tadi kan ada kartu ucapan, kemudian di situ di etalasenya kami tambah dengan buket dengan yang ukurannya ya sesuai lah sama kan lumayan besar ya Mbak, kalau buket itu lumayan besar, jadi nanti kan bisa kena volume ya untuk packagingnya, jadi kita menyesuaikan, misalkan ada buket yang kecil, ada yang 1 kiloan, 2 kiloan ya gitu packingnya itu. Iya. Oh iya Dek. Berarti itu awal kemarin launching itu memang dingepaskan dengan momen wisuda ya Dek ya, kayak gitu ya. Momen wisuda di daerah kampus deket sana gitu ya Dek ya, offline ya. Enggak Mbak, bukan kampus. Nggak ada kampus. Gimana? Hanya ada itu Mbak. Bangun SD gitu. SD, SMP, bahkan untuk SMK sendiri cuma ada satu sekolahan Mbak di kecamatan kami ini. Jadi benar-benar bisa dibayang gitu kan. Ya. Kita jauh dari fasilitas-fasilitas Pendidikan yang kayak universitas gitu. Ya SD waktu itu target kita SD ya, masih SD-nya itu kan. Iya, bentar. Ya ini barusan suaranya apa namanya putus-putus ya. Jadi kemarin itu wisudanya bukan wisuda kampus, bukan wisuda universitas, bukan? Bukan. Perpisahan nyata ya. Oh, Iya. oh berarti sekolah ya, bukan universitas ya? Oh iya, oke. Jadi wisudanya untuk anak-anak jenjang TK, SD itu kan tren Mbak akhir-akhir ini. Jadi itu target pasar pertama kita. Waktu itu. Oh iya keren sih, masya Allah. Iya Dek, emang keren banget sih ya. Terus ini juga ya marketing yang lain juga tadi yang dimention lewat sosial media juga ya, Facebook, Instagram, WhatsApp gitu ya. Selain ini ya, selain tadi jual langsung ini ya, apa namanya offline-nya ya. Iya. Nah, kalau dari pengalaman selama ini kayak gitu Dek, itu lebih worth it mana sih Dek? Jualan offline, marketing offline dan marketing online-nya itu lebih worth it mana? Atau dua-duanya? Gini Mbak, jadi kan setelah kita sasarannya di offline di anak sekolah itu, nah karena setelah momen wisuda itu kan sepi ya Mbak. Iya. Karena untuk momen yang lainnya wisuda itu juga belum ada yang terlalu mengenal dan tertarik. Apalagi untuk di desa, untuk buket itu terkesan mahal gitu Mbak. Nah di situ kita kan mikir, aku sama Mbak Sulistri itu rundingan lagi, gimana nih, masa cuma berhenti, cuma ada di satu momen aja kan, nggak masa kayak gini sih gitu. Terus akhirnya kita mikir lagi. Nah alhamdulillah yang diupload sama Mbak Sulistri di Shopee itu jalan Mbak. Itu tepatnya di bulan Agustus ya Mbak Listri ya? Juni. Bulan 6 apa Juni ya? Pecah telurnya. Tapi itu Mbak. Waktu sudah momen wisuda kan biasanya momen wisuda sama perpisahan itu bulan 6 ya. Waktu itu kepikiran mau menambahkan produk di Shopee itu ya bulan 6 itu, jadi sudah mau
habislah eventnya ya ibaratnya. Tapi ternyata masih ada yang beli gitu. Berarti terus kita mikirnya, oh berarti ini kita masih ada peluang nih meskipun bukan di momen wisuda, kita masih bisa kok berjualan buku kita gitu. Hmm. Terus yang di Shopee itu alhamdulillahnya itu terus berjalan Mbak. Jadi setiap harinya itu ada yang check out, entah itu 1 atau 2 PCS gitu. Nah, terus itu kan Senang banget ya. jadi awalnya kan cuma ada satu marketplace ya Shopee. Terus kemudian di tahun 2024 itu sekitaran bulan Februarian itu saya buka cabangnya di TikTok. Jadi Masya Allah. Jadi awalnya itu Mbak Sulistri cuman pegang si Shopee ya, terus aku yang kita memang kerjasama. Jadi kalau ada orderan itu kita kerjakan bersama gitu, kita bagi-bagi tugas. Kemudian kan dirasa di Shopee kok jalan ya, coba kita buka marketplace yang lain. Akhirnya saya mencoba untuk membuka di TikTok itu di bulan Februari tahun 2024 dan alhamdulillahnya karena itu sudah memasuki momen wisuda ya. Jadi di bulan 3 itu pertama kali pecah telur di TikTok. Dan penjualannya juga alhamdulillah semakin banyak ya Mbak Listri ya. Iya, iya Mbak, Masya Allah, Mbak tuh kok wow banget sih deh dengerin ceritanya kalian itu. Masya Allah banget ya, maksudnya perjalanannya ya, perjalanan apa namanya, perjalanan membangun bisnis bookshop ini di daerahnya yang katanya tadi pelosok seperti itu, terus kemudian pertama kali share-nya itu juga ke market offline dan itu pun bukan seukuran kampus loh kayak gitu, terus kemudian berikutnya kepikiran untuk posting di marketplace seperti itu ya. Terus setelah di marketplace boleh di-mention nggak marketplace-nya apa? Shopee ya? Iya, Shopee sama TikTok. Iya, setelah di Shopee terus kemudian karena di Shopee ini ternyata worth it kayak gitu, terus cari platform lain ke TikTok kayak gitu. Itu Mbak ngerasa keren banget sih Dek, maksudnya untuk seukuran awal memulai bisnis deh ya seperti itu keren banget. Bayi ya, kita bisa dikatakan bayi banget gitu, newborn gitu di Iya, benar. bisnis gitu. Soalnya dari background sebelumnya, dari pengalaman sebelumnya itu benar-benar nggak ada gitu, basic jualan atau wirausaha itu benar-benar nggak ada. Iya benar. Makanya Mbak ngerasa benar newborn ya, bayi banget gitu. Makanya ini ya, makanya Mbak ngerasa wah kayak gitu karena memang baru memulai, terus kemudian step-stepnya itu, langkah-langkahnya itu kayak wah kayak gitu. Mungkin belum mungkin kalau untuk jumlah, untuk hasil, untuk nominal mungkin belum sebesar itu, tapi ketika konsisten di prosesnya kayak gitu, step-stepnya dikerjakan kayak gitu tuh, itu sih yang ngebuat Mbak ngerasa wah keren banget nih kayak gitu. Kan tadi step-stepnya keren tuh ya, mulai dari yang awalnya malah tadi itu ini ya, bukan langsung ke buket gitu ya, tapi kartu ucapan kayak gitu ya. Terus kemudian akhirnya dalam prosesnya kayaknya ini kita perlu nambah produk nih kayak gitu, buket. Kemudian kita mau marketnya kemana sih? Mulai dari yang deket dulu, offline kayak gitu. Terus kok ini ya, kok cuma satu momen aja udah sepi kayak gitu. Terus ke step berikutnya lagi kayaknya perlu market lain, terus kemudian ke marketplace. Dan Mbak itu selalu merasa sangat apa ya Dek ya, sangat apresiasi dengan teman-teman kayak gitu yang stay di prosesnya gitu, bersedia melewati step by stepnya kayak gitu. Karena kan kebanyakan gitu ya kalau di dunia bisnis gitu, di dunia jualan itu ya hampir semua lah kayak gitu, dan ini udah rahasia umum banget gitu ya. Ketika membangun bisnis itu memang goal banget gitu yang dilihat, dan goal itu seringkali itu adalah bentuk nominal jumlah kayak gitu. Sehingga jika angkanya itu tidak sesuai yang dipengenin, karena goalnya kan angka ya, nominal gitu, angkanya tidak sesuai yang diinginkan, tidak cepat kayak gitu tuh, itu tuh mudah patah kayak gitu, mudah mundur kayak gitu, tidak stay di prosesnya kayak gitu. Padahal kan bisnis itu tentang sebuah proses kayak gitu, dan prosesnya perlu dijalani, perlu dilewati step by step kayak gitu. Itu sih makanya Mbak ngerasa wah ini keren banget kayak gitu tuh, apalagi untuk seukuran pemula kayak gitu ya gitu. Makanya Mbak kemarin memang
pengen banget tuh kayak gitu dengar ceritanya Dek Ulis dan Dek Isna gimana nih kayak gitu, apalagi Dek Ulis cerita ya Mbak kita di daerah pelosok, wah itu beneran jualan buket di daerah pelosok kayak gitu, siapa yang beli kayak gitu. Ya berarti ini memang bisa bisa kirim produknya keluar kota gitu ya Dek ya. Bisa Mbak, Iya itu juga keluar kota, eh, luar pulau juga pernah juga. oh, Masya Allah, iya iya. Itu berarti cara paketinnya itu juga kemarin Kak Deuli sama Desna searching ya kayak gitu, gimana sih cara kirim buket kayak gitu ke luar kota, ke luar pulau kayak gitu deh ya. Iya Mbak, soalnya kan namanya bukan ya ibaratnya terus ngobrol dikit aja itu sudah letek kayak gitu ya. Terus itu juga tantangan tersendiri kan. Jadi gimana kita packingnya itu harus aman. Terus karena kembali lagi tadi kan di ukuran buketnya itu kita juga harus benar-benar memperhatikan volumetrik kan di ekspedisinya itu. Nah terkadang itu juga menjadi kendala juga sih. Kita kan tadi sudah disebutkan di awal ya, akses kita jauh. Dari ekspedisi pun kita juga jauh, adanya di kota, ya, ibaratnya di kota. Terus biasanya kita itu bekerja sama kurir gitu. Jadi benar-benar membangun hubungan baik sama kurir, sehingga kurir itu juga mau membantu kita gitu. Alhamdulillahnya mereka terbuka ya dan mau gitu. Jadi mau bawa-bawain paket-paketan kita yang ukurannya itu benar-benar lumayan besar kan ya namanya butuh. Memang yang tadi itu besar gitu, itu saya yakin itu juga berat juga bagi mereka dan itu benar-benar berkontribusi besar banget gitu loh buat kita di para abang-abang kurir ini kayak gitu. Ya, secara Mbak, kurir itu kan cuma bawa apa itu namanya serandol yang ukuran segitu ya Mbak, bisa dibayangkan Mbak. Kalau buket yang nanti dimasukin karung misalkan jumlahnya itu misalkan lebih dari 10 pieces gitu aja itu udah bener-bener motornya itu udah tinggi banget di belakangnya itu kasihan gitu. Iya Masya Allah sih. Nah paling jauh kalian kemana kirimnya? Luar Jawa pernah ya, kalau Kalimantan Mungkin ya Mbak Listri. saya juga pernah. Hampir Kemana Semua kemana? pulau udah pernah. Kemana Dek? Sumatera, Kalimantan pernah, Mbak. NTT Oh. juga pernah waktu itu, Masya Gorontalo, Allah. Bali. Ya. Bali, Lombok, Karena ya, yang NTT. Wah Karena kan ya tadi itu ya, keren. kita menghadirkan produk minimarket kita di Shopee sama TikTok. Jadi kami pikir itu jangkauannya bisa lebih luas gitu loh. Nggak cuma di daerah kami saja. Dan kami Iya, juga iya. menerima orderan itu luar pulau. Ya, kita juga mengaktifkan COD juga untuk memudahkan mereka meskipun itu risikonya benar-benar besar kan ya kalau COD. Sedangkan buket juga rawan rusak. Nah, nanti kalau pas Iya. di sana rusak itu gimana kayak gitu kan. Jadi kita benar-benar effort banget nanti pickingnya misalkan itu ke luar pulau gitu benar-benar kita perhatikan. Iya. Keren banget sih deh Mbak Dea, tadi denger cerita kalian keren. Nah, Ini masih sebenarnya ya waktu Mbak hubungin itu nggak pede ya masa masih diterusanin kita aja masih belajar kayak gini-gini aja jualan juga masih kayak gini kayak gitu. iya tapi keren. Iya maksudnya kan, iya semua berproses dan Mbak ngerasa untuk awal itu keren banget sih ini memang. Nah, jadi pernah ada komplain nggak nih kalian? Tadi kan katanya rawan kayak gitu ya, rawan rusak kayak gitu. Jadi pernah ada komplain kok nih? Sering Mbak. Oh alah, iya beneran sering. Dan itu juga ini Mbak ya, mental kita itu juga bertahap ya. Ternyata berjualan itu benar-benar bertahap untuk memupuk mental kita. Jadi awalnya dulu pas di marketplace ya, itu ada pernah itu buket itu retur Mbak. Dan itu benar-benar wujudnya sudah kayak tempe gitu, udah nggak berwujud retur. Iya. Kita benar-benar galau Mbak. Waduh, buket kita kok sampai kayak gini ya. Padahal itu pengiriman Surabaya ya, Mas. Itu retur itu bergalau banget. Nah, ternyata semakin kesini itu semakin banyak penjualan juga pasti ada peluangnya untuk retur itu kan juga semakin besar. Ya alhamdulillah akhirnya semakin biasa menghadapi itu semua gitu. Jadi awal retur itu dari Surabaya. Dari Surabaya itu awal retur itu kaget banget kan, namanya juga masih pertama Mbak. Aduh kok kayak gini sih, jadi kayak tempe. Asa udah
Ya buketnya itu kayak tempe, kardusnya rusak, penyok semua. Iya. Semakin Bisa lama, juga Mbak mm, itu. semakin Waktu lama itu. penjualan semakin banyak, itu returan semakin banyak juga kan. Tapi di situ kita udah mulai biasa. Kita udah mulai biasa dan yang paling jauh itu ada returan dari Gorontalo ya Mbak Listri ya waktu itu. Dari Gorontalo itu Gitu loh. nyampe itu wujudnya udah nggak bisa dibilangin, wujudnya itu nggak bisa kita nggak bisa berkata-kata. Yang dari Gorontalo itu udah bener-bener cemet, gepeng, kardusnya rusak parah pokoknya waktu itu. Tapi ya itulah memang resikonya, jadi mau gimana lagi. Iya. Dan mentalnya Ya Allah, Dek. Ah, iya. Iya. Ini, Dek. Berarti itu ketika retur itu masuk hitungan rugi enggak sih, Dek? Hitungannya enggak Mbak, kalau maksudnya misalkan yang nolak ya, misalkan yang nolak itu dari misalkan COD-an ya, terus yang nolaknya bayarnya kita nggak ada potongan sih, cuma ya ruginya kita kan rugi waktu ya Mbak, rugi waktu untuk bahannya juga kita rugi, terus di transportasinya kan tadi ada kurir ya, ada kurir yang membawa paket kita, dan itu kan ya kita ibaratnya buat uang kasih minum lah, buat uang minum kurirnya gitu kan, ya ada lah kan kayak gitu. Jadi di transportasinya ke ekspedisi itu meruginya kita di situ. Kalau dari marketplace itu nggak ada. Selama itu bukan kesalahan dari kita. Kecuali kalau returnya itu dari kesalahan kita, terus bayarnya minta retur itu kita tanggung, bisa tanggung ongkirnya kayak gitu. Dan kebetulan kan ini produk kami kan buket ya Mbak. Jadi kadang itu buketnya nyampe sana, kan kita ya nggak tahu ya Mbak, estimasi pengiriman itu kan kita serahkan ke ekspedisi otomatis. Nah kadang itu momennya udah lewat Mbak. Jadi ini kendala juga ya, ketika momennya udah lewat, momennya udah lewat, buketnya itu ya otomatis sama si buyer itu dikembalikan ke kami lagi. Ini juga jadi kendala. Iya. Iya. Tapi ini sih deh, apa namanya tadi itu keren banget sih, apa namanya kalian di bagian ini waktu kalian menyampaikan awalnya sih kita kaget gitu ya ketika ada retur kayak gitu ya. Tapi setelah terbiasa gitu ya, makin banyak penjualan, malah makin banyak komplain, makin banyak retur dan akhirnya terbiasa aja kayak gitu deh. Buat Mbak belajar sama evaluasi gitu. Bener. Soalnya kan mindset kita harus mulus gitu ya. Jualan kita harus mulus. Kok sampai kayak gini, sampai ada retur kita sudah rugi berapa kayak gitu waktu awal kan itu. Terus kalau sekarang misalkan ada retur, hei, ini ada retur. Oh, ya udah simpen aja kayak gitu. Biasa prinsipnya. benar. Itu keren banget sih Dek, benar, bagus banget sih Dek mindsetnya Mbak. Itu dari tadi tuh terwowo loh dengar kalian cerita, karena maksudnya itu relate banget gitu ya dengan maksudnya dengan mindset bisnis yang Mbak pahami gitu. Jadi kalau buat mungkin sebagian orang atau kebanyakan orang, komplain itu sesuatu yang kayak apa namanya, sesuatu yang kayak ngeselin kayak gitu ya. Itu tuh Mbak memang rasanya ketika kemudian ada komplain dan apa customer kita itu bersedia menyampaikan komplainnya ke kita, mengkomunikasikan ke kita kayak gitu, itu malah bagus sih. Dan Mbak juga sepakat tuh tadi, makin banyak penjualan makin banyak komplain, harus itu ya, makin banyak penjualan harus makin banyak komplain. Kalau dia nanti kalau dia itu kayaknya tidak ada hal seperfect itu ya, maksudnya mau karena Mbak itu di pengalaman bisnisnya Mbak gitu deh ya, kita mau ngecek gitu ya, mau ngecek produk itu sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, mesti aja ada yang kayak kelewat aja. Entah itu produk itu cacat, entah lupa apanya, ininya kayak gitu, mesti aja ada yang kelewat kayak gitu tuh. Maka memang makin banyak penjualan, pasti komplainnya juga makin banyak gitu. Dan benar, ketika banyak komplain itu bukan sesuatu yang kayak ngeselin atau hal yang nakutin kayak gitu, enggak. Bagus karena kemudian customer bersedia mengkomunikasikan ke kita apa sih yang menjadi komplainnya dia kayak gitu. Ini pengalamannya Mbak ya, ketika customer itu bersedia mengkomunikasikan ke kita tentang hal yang ngebuat dia tidak nyaman terkait produknya, terkait produk yang dikirim, mereka masih bersedia mengkomunikasikan, berarti mereka kan percaya ya, trust gitu ya ke kita kayak gitu. Kalau
kita itu akan bertanggung jawab dengan produk yang kita jual gitu. Kita bersedia kok mengganti, kita bersedia kok mendengarkan keluhan mereka seperti itu. Dan ketika mereka udah trust, kemungkinan untuk repeat order kan lebih tinggi ya kayak itu. Dan mungkin nanti mereka akan loyal juga nih dengan produk-produk kita. Dan apalagi kalau kita memperbanyak produk yang kita jual seperti itu. Jadi jika mereka sudah trust, udah loyal dengan satu produk yang kita jual, ketika kita memperbanyak produk kita, mereka juga punya akan loyal juga nih dengan produk kita yang lainnya seperti itu. Makanya memang komplain itu Mbak sepakat banget sih ini sama De Uli sama De Isna, kalau komplain itu memang sesuatu yang malah ngebuat belajar kayak itu, sesuatu yang malah bagus kayak gitu tuh Mbak sepakat banget sih memang. Itu juga keren banget sih menurut Mbak. Mindsetnya kalian bagus banget. Itu tuh ini ya apa namanya? Kalian ngebangun mindset bisnis itu ini ya, emang sering kayak nonton atau ikut seminar gitu tentang bisnis, atau memang kayak emang mindsetnya terbangun dari pengalaman pribadi kayak gitu? Karena Mbak ngerasa mindsetnya bagus banget sih kalian itu, mindset di bisnisnya. Terbangun nggak sih, terbangun dari pengalaman pribadi kalau usaha pribadi ya. Iya Mbak, iya. Jadi lebih ke pengalaman ya Mbak yang menguatkan kita itu jadi Jadi itu pernah juga loh Mbak ya, kalau misalkan komplainnya kan kita di marketplace ya, di marketplace itu kan ada rating ya, ada bintang gitu. Itu juga ada misalkan komplain langsung ngechat, ini buketnya kayak gini, ada yang rusak gitu kan, kita bisa komunikasi, kita bisa ambil jalan tengah. Kadang juga ada tiba-tiba dia itu ngasih bintang 1 gitu. Itu rating toko bener-bener anjlok Mbak ketika customer itu ngasih bintang 1 gitu. Terus ngeselinnya itu waktu kita hubungin ada masalah apa dengan barang yang kami kirim, itu dia nggak merespon gitu. Itu bener-bener susah di kami evaluasi gimana gitu loh. Kan harapan kami selain mungkin ini tanggung jawab kalau memang itu kesalahan dari kami, selain itu kan kami juga bisa jadikan bahan evaluasi. Tapi itu tiba-tiba bintang 1 aja tanpa ada penyebab dan alasan gitu. Itu bertanya-tanya juga kita, kenapa sih kayak gini gitu. Itu juga membuat kita stop awal kena bintang 1 gitu. Ternyata semakin kesini bintang 1-nya juga semakin nambah ya. Iya. Oke. Iya. Masya Allah ya memang perjalanannya. Nah, ini sih De. Jadi kalau menurut De Isna dan De Uli sendiri itu untuk bisnis buket ini memang apakah memang ada syarat khusus gitu deh ya, kalau teman-teman pengen ngebangun bisnis ini kayak gitu deh? Apakah ada syarat khusus misalnya kayak kapasitas apa dia harus terampil atau gimana kayak gitu enggak sih deh, atau memang semua orang bisa kok berbisnis ini? Gimana kalau dari pengalamannya De Uli sama De Isna nih? Bisa ya Mbak Listri ya, semua orang kami rasa bisa untuk menjalankan bisnis ini. Mau gitu. Kita juga nggak ada basic loh Mbak, nggak ada basic itu merangkai kertas, merangkai bunga itu nggak ada basic. Mungkin bisa dilihat ya dari benar-benar proses gitu loh, dari tahun kemarin sampai tahun kesini itu benar-benar bisa dilihat banget perbedaan karya kita sendiri gitu. Bahkan saya pernah merasa bersalah dengan customer pertama saya dulu. Waktu lihat fotonya, kok kayak gini ya, ini dulu dia beli, aku merasa bersalah kayak gini, kok aku jual kayak gitu kan. Jadi sebenarnya syarat usaha itu yang penting kita mau belajar gitu aja, kita suka dan mau belajar gitu. Suka Mbak, jadi ada rasa suka dan senang dengan hal ini. Itu kayaknya kunci utama ya Mbak Listri ya, senang dulu, suka dan mau belajar. Aku rasa semua orang bisa. Iya sih Mbak, iya benar. Berarti memang semua orang bisa ya ketika pengen membangun bisnis buket ini. Dan tadi tadi De Isna nyampein katanya yang penting senang dulu kayak gitu ya. Senang terus kemudian berikutnya bersedia belajar kayak gitu ya. Iya tuh Mbak, sepakat juga sih. Makanya memang ketika kita pengen memulai suatu bisnis kayak gitu, kan seringkali kayak gitu. Ini maksudnya kalau sudut pandangnya Mbak ya, ada sudut pandang lain yang kalau ketika pengen memulai bisnis semuanya memang perlu di-prepare kayak gitu. Terus pokoknya semuanya perlu detail di awal gitu. Ada, tapi kalau Mbak ini termasuk tipe yang ya kalau pengen memulai bisnis, memulai dari mana ya, mulai dari apa yang suka, apa yang deket kayak gitu tuh. Nggak perlu
dan nggak perlu detail juga kayak gitu. Benar, Mbak setuju juga nih. Kita kayaknya memang mindset bisnisnya ini banyak kesamaan ya kayak gitu. Jadi asal suka aja ya udah itu aja yang dijalankan gitu. Nggak perlu yang sampai seprepare itu, sedetail itu untuk di awal ya Dek ya. Tapi nanti dalam perjalanannya tentu perlu kita rapihkan ya kayak gitu. Kalau kalau bisnisnya udah jalan gitu. Karena Mbak sendiri Dek ya. Bukan ini yang berkebalikan dengan mindsetnya Mbak bukan berarti salah ya. Memang beda aja, beda mindset, beda tipe gitu. Kalau Mbak itu memang kan ketika sesuatu dipikirkan secara detail di awal gitu, Mbak itu udah jalan kayak gitu karena Mbak terlalu pusing dengan hal-hal yang sedetail itu kayak gitu tuh. Akhirnya Mbak udah jalan gitu. Makanya Mbak itu memang suka memulai sesuatu itu ketika pengen mulai, ya udah ayo mulai aja gitu. Caranya gimana ya dari yang paling dekat, yang paling Mbak suka ya gitu, yang paling mungkin bisa Mbak lakuin kayak gitu. Nanti di perjalanannya baru dirapihkan gitu. Tapi memang ada memang tipe-tipe yang kalau udah detail ini nggak bisa, kalau udah detail dari awal ini nggak bisa kayak gitu. Ada juga yang seperti itu dan sama-sama boleh tergantung tipe-tipenya kayak gitu. Kalau Mbak memang termasuk yang ya udahlah pengen mulai ya udah mulai, yang paling disuka apa, lagi suka apa kayak gitu gitu. Benar-benar asalkan suka dengan bisnis ini, dengan hal-hal yang berhubungan dengan buket kayak gitu itu pasti bisa deh ya. Semua orang ngerjain bisnis ini, kemudian berikutnya tinggal belajar aja kayak gitu dia. Itu lebih mudah gitu karena belajar sesuatu yang menyenangkan itu lebih mudah dan mungkin nggak terlalu rasa capek gitu deh ya, gitu ya mungkin ya. Ketika belajar sesuatu yang tidak kita bayangkan aja. Kalau cuma dibayangkan aja itu serem Mbak. Iya bener. Kayaknya kok bener lagi sih? Bener. Benar kalau dibayangkan aja serem bener. Itu ada ya analisis kita, kalau analisis kekurangannya gimana, kelebihannya gimana, terus ditulis detail itu takut duluan. Bener. Iya Mbak juga gitu. Nah oke. Terakhir nih Dek ya, terakhir mungkin ya pesan-pesan Dek terakhir nih ya, pesan-pesan buat temen-temen nih ya yang ingin memulai bisnis buket. Dek Isna dulu deh, buat teman-teman yang mau mulai bisnis buket, pesennya nih Dek Isna dulu terus Dek Ulis. kalau mau memulai untuk berbisnis buket, yang pertama itu nggak usah takut sama bayangan-bayangan yang ada di depan ya. Karena kalau belum dilalui itu benar-benar jalannya itu gelap. Jadi awalnya itu ya harus ada keinginan dari dalam hati yang memang benar-benar ingin, suka dan senang untuk melakukan hal ini. Kalau nggak didasari itu, aku rasa ketika ada masalah di perjalanan bisnis ini mungkin akan patah semangat, dan konsisten itu sangatlah penting dalam hal ini. Karena banyak banget problem-problem yang kita nggak disangka-sangka awalnya gitu. Sebelum kita memang benar-benar terjun ke bisnis ini. Gitu. Kalau masalah modal sebenarnya enggak terlalu banyak ya Mbak Istri modalnya ya. Modalnya sedikit banget karena kita awalnya juga minim banget, kayak kertas itu cuma sekitaran 2 lembar per warna, itu kan enggak terlalu banyak modal. Sebenarnya kalau modal itu enggak terlalu banyak ya, yang penting kita punya rasa suka, kita mau terus belajar, terus berinovasi. Karena si buket ini pun kalau kita cuma diem aja dengan model yang udah pernah kita buat, mentang-mentang udah laris pakai produk yang ini, terus kita udah terlalu santai dengan yang sudah terjual, yang best seller, itu kita bakal kalah saing juga. Karena setiap tahunnya itu buket itu juga ada inovasi-inovasi di mana memang ada persaingan di sana. Jadi kita memang harus selalu mengasah keterampilan. Jadi nggak cuma nyaman dengan yang sudah ada gitu Mbak. Iya. Kalau dari dia Ulis gimana nih? Aduh, udah disebutin semua tadi sama Mbak Isna. Oh tidak. Oke, berarti sama ya. Kita memang punya banyak kesamaan tentang bisnis nih. Iya mungkin ini ya tadi ya Mbak nyatetin nih tadi. Berarti iya, pesan buat teman-teman yang memang ini ya, yang memang memulai bisnis buket itu yang pertama banget tadi suka, terus belajar. Ketika sudah suka ya dilakuin, kemudian belajar kayak gitu, terus kemudian terus berinovasi gitu ya, dan kemudian konsisten ya. Ini tadi Mbak ngerangkum nih, nyatetin tadi yang disampaikan. Nah itu berarti 4 hal itu ya, suka, belajar, inovasi, dan kemudian konsisten. Nah ini Mbak juga surprise juga tadi konsisten ini dimention, karena jarang juga orang yang mention konsisten nih, bener deh.
Bener, yang terpenting memang itu juga sih Dek, konsisten itu memang hal yang penting banget, Mbak setuju banget sih, dan itu memang hampir di semua bisnis yang butuh itu ya, butuh konsisten ya kayak gitu. Dan ya seperti yang tadi Mbak bilang gitu ya, seringkali kita itu kesulitan konsisten di proses, kesulitan untuk stay di proses, kesulitan untuk konsisten karena memang goalnya kita itu adalah angka gitu ya, adalah angka dari sebuah materi kayak gitu, angka uang kayak gitu ya. Meskipun tidak bisa dipungkiri ya deh, kita jualan memang untuk dapat uang kayak gitu. Memang iya, memang itu. Masa orang jualan tidak dapat uang, harus dapat uang dong. Tidak jualan namanya kok tidak dapat uang. Cuman kalau goal uang itu ditaruh di depan gitu, itu memang kesulitan sih deh ya, kita akan konsistennya untuk stay di prosesnya tuh sulit sih kalau goal uang itu ada di depan kayak gitu. Boleh sih goal uang itu, tapi nanti lah di prosesnya kayak gitu. Jadi kita bisa konsisten, benar sih itu. Dan jika sudah konsisten biasanya ya, dan sepertinya sih dari pengalaman teman-teman yang berhasil gitu ya, ketika kita bisa konsisten itu biasanya hasil mengikuti kekonsistenan itu sih kayak gitu. Jadi kayak kalau kita udah konsisten, hasil itu kayak tinggal nunggu aja kok kayak gitu. Dan kan sebenarnya tiap orang itu tidak sama deh ya prosesnya. Maksudnya bisa jadi misalnya kayak ini ya, kayak Deisna dan Dek Ulis ini kan Mbak ngerasa cukup cepet ya, maksudnya step by stepnya cukup cepet kayak gitu ya. Di bulan keberapa ini Dek? Udah di bulan hampir 1 tahun ya? Hampir 1 tahun ya? Iya, 1 tahun. 1 tahun Iya, lebih 2 bulan. Oh, 1 tahun ya. Untuk ukuran 1 tahun lebih kayak gitu, Mbak ngerasa kan progresnya itu cukup besar ya deh untuk seukuran newborn tadi kayak gitu ya. Untuk ukuran newborn 1 tahunan kayak gitu ya. Itu tuh Mbak ngerasa progresnya lumayan cukup cepat kayak gitu. Tapi mungkin ada tuh orang lain yang mungkin persis ngerjain bisnis seperti kalian kayak gitu, yang mungkin di 1 tahun pertama belum seberprogres kalian. Ada juga yang kayak gitu. Dan itu tuh memang tentang hanya tinggal nunggu waktu aja. Memang karena tiap orang kan punya waktunya sendiri ya. Ada orang yang mungkin di tahun pertama dia bakalan berhasil, tapi mungkin ada orang yang di tahun kelima baru berhasil, ada yang di tahun ke-10 bakalan berhasil. Dan ya tidak apa-apa, yang penting berproses aja, konsisten aja di prosesnya gitu. Tidak perlu terlalu noleh-noleh ke hasilnya orang lain gitu. Fokus aja ke prosesnya kita sendiri, tidak usah fokus ke prosesnya orang lain, apalagi ke hasilnya orang lain. Itu ngebuat kita sulit konsisten tuh ya. Nah keren sih, keren. Mbak itu sebenarnya ada se-expect ini bisa ngobrol dengan kalian seseru ini ya. Mbak ngerasa seru banget. Wah kayak gitu, karena Mbak ada ekspektasi kita ada di obrolan seseru ini sebenarnya. Ya gitu sih. Ngebayangin prosesnya kalian keren banget kayak gitu, Insya Allah. terus ini emangnya sih promo deh share produk-produk yang dijual, terus kemudian nomor WhatsApp yang bisa dihubungi, terus akun-akun Facebook, Instagram kayak gitu, apa tuh marketplace-nya itu di mention semua. Rada deket deh biar kedengeran suaranya, soalnya kan nanti mau diposting biar ke-share nih. boleh salah satunya siapa tuh yang mau nge-share produk, sosial media, sama nomor WhatsApp. Iya, kalau barangkali ya ini promo nih. Jadi kita langsung aja ya. Ada tuh IG Metamorph Buket gitu, Metamorph Buket. Nah di situ sudah lengkap ya, ada dicantumkan link dari link Shopee, link TikTok sama WA, itu sudah ada semua. Jadi Shopee-nya kita ada Alisa-Fu, untuk TikTok-nya ada Metamorph Craft, gitu Mbak. Untuk nomor WA ada di IG semua, ada di bio-nya di situ. Oke. Berarti ini deh ya. Berarti kalau mau tahu tentang bisnis buket ini bisa langsung ke Instagramnya aja ya. Instagramnya tadi apa dek? Metamorph Buket. Iya, Metamorph Buket. Nah itu dia ya. Nanti di sana di Instagramnya sudah ada link ke TikTok, link ke Shopee-nya, dan ada nomor WhatsApp-nya juga kayak gitu. Di sana juga bisa
bisa lihat-lihat juga deh ya buket-buket yang sudah pernah dibikin kayak gitu. Jadi nanti bisa lihat-lihat dulu di sana di Instagramnya, terus bisa naik-naik juga nanti ke WhatsApp, dan nomor WhatsAppnya sudah ada di link Instagram sana. Atau kalau mau lihat-lihat di sosial medianya yang lain ada di link sana juga ya. Di di marketplace tadi ya, di mana itu, di TikTok, kemudian di Shopee bisa juga. Jadi langsung aja ke Metamor Buket ya, nama Instagramnya Metamor Buket, bener ya, Metamor Buket ya, nama Instagramnya. Nah ya itu langsung aja cus ke Metamor Buket ya, atau mungkin bisa DM ke Instagram Metamor Buket juga bisa ya deh ya, kalau misalnya ada yang mau DM dulu ke Instagramnya bisa juga deh ya. Iya, bisa banget. Iya. Kalau produk-produknya sendiri itu memang sekarang ini buket dan ini ya, apa, kartu-kartu ucapan itu ya, macam-macam buket dan macam-macam kartu ucapan itu ya. Kita ini Mbak, sekarang ini mau mencoba ya merintis keseserahan sama mahar juga. Nah itu dia teman-teman. Iya. Sudah ada tapi belum banyak gitu loh. Jadi kita benar-benar masih belajar itu kan, masih memproses belajar gitu. Oh iya, tapi Doain Mbak ya. berarti iya, oke, siap. Berarti belum launching ya, seserahan dan maharnya belum launching ya? Sudah sih Mbak, sudah ada. Oh Cuma sudah. ya kita kan juga sambil belajar ya. Jadi Iya. untuk Nah itu ini masih getaran ke bukunya, cuma kita di sisi lain mau menambah itu, mau mengupgrade lagi gitu. Iya. Iya itu ya teman-teman. Jadi nanti bagi teman-teman yang mungkin butuh kartu ucapan, terus buket gitu, dan ini juga bisa kirim juga ya keluar kota, bahkan keluar pulau juga seperti itu. Terus kemudian seserahan, mahar seperti itu bisa langsung aja ya cek-cek ya di Instagram Metamor Buket tadi, dan untuk nomor WhatsAppnya juga sudah tertera di sana seperti itu. Terus kemudian jangan lupa buat teman-teman yang ini ya, yang bisa mampir ke YouTube Happy Lova juga ya, Happy Lova Official, untuk dapatkan obrolan Happy Lova menarik lainnya ya. Dan jika teman-teman mendapatkan insight ya, saya sendiri sih dapat banyak insight hari ini. Nah bagi teman-teman yang dapat banyak insight dari obrolan kita pagi ini, silahkan bisa komen-komen ya, bisa sharing-sharing di kolom komentar, karena sharing kan is caring, seperti itu. Nah terus bagi teman-teman yang ingin mungkin mengoptimasi ya sosmednya, butuh mengoptimasi sosmednya, Happy Lova menyediakan jasa optimasi sosmed. Bisa DM ke Instagram Happy Lova 081234640636 seperti itu. Oke, makasih banyak ya Dek ya waktunya hari pagi ini. Makasih Mbak. Mbak ngerasa tersemangatin juga nih. Semoga teman-teman juga ngerasa tersemangatin ya dengan obrolan kita pagi ini. Dapat banyak insight dan ngerasa tersemangati, kayak kerikol semangatnya. Oke, kita akhiri ya agenda kita pagi ini. Happy weekend semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.